Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sri Eka Handayani. Teman-teman, sebelumnya saya sudah membahas tentang Indonesia rawan bencana, prasiaga bencana, gempa bumi. Sekarang teman-teman, saya akan membahas antisipasi menghadapi bencana tsunami. Seperti biasanya, saya akan membahas pra-tsunami, saat tsunami, dan pasca tsunami. Tapi sebelumnya teman-teman, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Teman-teman, silakan ikuti video saya ya, karena nanti akan ada soal. Setelah teman-teman menjawab soal, akan ada skor nilai dan teman-teman akan mendapatkan sertifikat. Ini adalah video Satuan Pendidikan Aman Bencana yang keempat. Berarti kalau teman-teman sudah melaksanakan atau mendengar video dan mengerjakan tugas, teman-teman berarti sudah memiliki 3 sertifikat. Sekarang ini adalah yang keempat. Oke teman-teman, kita mulai antisipasi menghadapi bencana tsunami. Tsunami merupakan rangkaian gelombang laut yang sangat besar dengan kecepatan tinggi yang menyapu kawasan dataran pesisir pantai. Tsunami dipicu oleh gempa bumi di dasar laut, letusan gunung api bawah laut, longsor bawah laut, dan hantaman meteor di laut. Tanda-tanda tsunami. Biasanya terjadi gempa bumi yang kuat dan berlangsung lama, letusan gunung api di bawah laut, longsoran di bawah laut, tidak selalu didahului air laut surut. Jadi teman-teman, terjadi tsunami tidak selalu didahului air laut surut. Jangan teman-teman, air lautnya nggak surut, nggak terjadi tsunami. Tidak selalu didahului air laut surut. Selanjutnya, tidak selalu terdengar suara gemuruh. Jadi tidak selalu terdengar suara gemuruh ya teman-teman. Mungkin tidak ada suara gemuruh, bisa jadi terjadi tsunami. Kesiapsiagaan menghadapi tsunami. Sebelum terjadi tsunami atau pra-tsunami, pertama, pahami tanda-tanda sebelum terjadi tsunami, termasuk perubahan tingkah laku hewan sebelum terjadi tsunami. Mungkin teman-teman ada hewan-hewan itu yang keluar dari hutan untuk mencari tempat yang tinggi. Atau hewan-hewan itu sudah merasakan ya, instingnya mungkin sudah merasakan akan terjadi tsunami, makanya dia berlari. Selanjutnya, kumpulkan dan sampaikan informasi dari berbagai media resmi mengenai potensi tsunami setelah gempa bumi terjadi. Kamu harus segera menyelamatkan diri dan mengajak teman-temanmu dengan berlari menjauh dengan cepat dan tidak saling mendorong ke tempat yang lebih tinggi, misalnya di bukit dan di dataran tinggi. Selanjutnya, jika memungkinkan, segera pergi menuju ke tempat evakuasi tsunami yang terdekat dengan mengikuti jalur evakuasi yang ada. Seperti misalkan, kita sudah tahu shelter tempat di mana titik kumpul kalau terjadi tsunami. Makanya kita pergi ke jalur evakuasi dan pergi ke shelter tempat titik kumpul kita. Selanjutnya, mengetahui tempat-tempat rawan yang berbahaya saat menyelamatkan diri. Misalnya melewati jembatan dengan berjalan kaki. Teman-teman, kalau kita harus tahu, sewaktu kita sebelum menghadapi tsunami ini, kita tahu misalkan jembatan itu sangat berbahaya. Mungkin saat kita berjalan nanti dia akan roboh, maka berbahaya bagi diri kita. Selanjutnya, selalu waspada terhadap gempa susulan dan tsunami susulan.
teman-teman harus berwaspada kepada gempa susulan atau tsunami susulan. Selanjutnya, saat tsunami, apa yang harus dilakukan? Pertama, teman-teman, pahami dan sadari lokasimu. Sekarang berada dan tempat bertahan di tempat yang aman. Kita tetap bertahan di tempat yang aman, teman-teman. Teman-teman harus pahami dan sadari lokasi kita di mana. Lokasinya sekarang itu di mana. Dan teman-teman harus tetap bertahan di tempat yang aman. Selanjutnya, jika guncangan gempa susulan terasa, kembali lindungi kepala dan badan dari reruntuhan. Selanjutnya, tetaplah bertahan. Karena gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih besar daripada gelombang tsunami yang pertama. Seperti kita pernah menonton di televisi atau teman-teman pernah mengalami sendiri seperti tsunami Aceh. Itu sangat besar ya tsunami-nya. Mungkin dari itu kita bisa belajar. Karena kita melihat videonya atau kita langsung ke museum tsunami tersebut, betapa berbahayanya tsunami ini sampai meluluhlantahkan daerah di tempat terjadinya tsunami. Selanjutnya, dengarkan pengumuman dari pihak yang berwenang bahwa kondisi telah aman. Kita harus mendengarkan pengumuman dari pihak yang berwenang. Kalau kita sendiri saja menganggap kondisi itu aman, mana tahu kondisi itu masih berbahaya. Selanjutnya, setelah terjadi tsunami atau pasca tsunami, apa yang harus kita lakukan? Pertama, tetap utamakan keselamatan diri dengan tetap waspada terhadap jaringan instalasi listrik. Hindari area genangan air agar tidak terperosok atau terjebak dalam lubang. Perhatikan kesehatan dan keselamatan dengan mencuci tangan, menggunakan sabun dan air yang bersih. Buanglah makanan yang terkena air genangan tsunami. Apabila terluka, segera dapatkan perawatan kesehatan di pos kesehatan terdekat. Melapor diri ke pos bantuan bencana dan dapatkan informasi tentang keberadaan keluarga dan kerabat. Selanjutnya, teman-teman, mungkin sekian ya penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kerjakan soal-soalnya. Jika belum paham, tonton lagi videonya. Semoga ini Satuan Pendidikan Aman Bencana yang kita tayangkan ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Salam tangguh. Ingat sekali lagi, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa subscribe, like, share.